يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Al-ayah Astagfirullahaladzim. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita mari tingkatkan pada Allah Subhanahu wa taala nikmat karunia yang luar biasa, masih senantiasa kita dapat menikmati anugerah dari Allah berupa nikmat hidup, nikmat sehat, kesempatan, rasa aman dan lain sebagainya. Di Palestina hari kemarin itu dihujani bom, 200 orang meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita yang aman Kleman ini mari manfaatkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai muhasabah diri kita, introspeksi diri kita, bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita, pedoman hidup dan kehidupan kita yang mestinya menjadi bagian menyatu dengan diri kita. Maka Rasulullah itu disebut sebagai akhlaknya itu adalah Al-Quran. Maka kita diperintahkan supaya introspeksi mawas diri sebagaimana Al-Hasr ayat 18 yang sering dibaca. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri melihat apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Maka bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian di bulan suci Ramadan ini, bulan diturunkannya Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, sebagai hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda, dan sebagai penjelas daripada petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda. Pertanyaannya adalah bagaimana Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita? Jangan-jangan kita dengan Al-Quran semakin jauh. Jangan-jangan kita dengan Al-Quran hanya formalitas saja, tidak mencelupkan diri kita kepada Al-Quran, ajaran Al-Quran, perintah Al-Quran. Maka dari itu izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebagai fungsi penting dalam kehidupan kita Al-Quran itu sendiri. Yang pertama adalah sebagai pedoman hidup dalam menjalani hidup dan kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran itu sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan. Allah sudah menyempurnakan nikmatnya dan telah meridhoi Islam menjadi agama bagi kita. Dan Al-Quran ini merupakan pedoman hidup dan kehidupan kita. Sekarang banyak orang yang lepas dari petunjuk-petunjuk Al-Quran dalam hidup dan kehidupannya, sehingga kita ini diusahakan hidupnya menjadi benar, baik, dan adil. Udah percaya kepada Al-Quran tapi riba masih jalan terus. Nah, ini kan ironi. Sudah percaya kepada Al-Quran tapi maksiat jalan, dan seterusnya. Maka inilah mari kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup dan kehidupan kita di dalam keseharian itu. Rasulullah menyampaikan, aku tinggalkan dua perkara yang apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, sebagai pandangan hidup, way of life,
sehingga Al-Quran ini benar-benar mewarnai di dalam hidup dan kehidupan kita. Orangnya baik, santun, adil, menjauhkan diri dari praktek-praktek riba, praktek maksiat, praktek kezaliman dan lain sebagainya. Bahkan korupsi sekarang menjadi bagian yang luar biasa. Makin diberantas makin marak. Ini gimana ini? Quran sebagai pedoman umat Islam, tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak demikian adanya. Yang pertama. Yang kedua, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai sarana untuk mengobati secara spiritual diri kita. Jadi kita ini banyak sekali penyakit-penyakit rohani yang orang tidak bisa menyembuhkan orang lain. Dokter tidak bisa menyembuhkan penyakit rohani kita. Orang lain yang merasakan, kita tidak merasakan. Nah itu. Dan karena kita tidak merasakan, kita menjadi tenang-tenang saja. Karena penyakit rohani itu misalnya ini, itu yang merasakan dampaknya orang lain, lebih besar orang lain. Diri kita itu kadang-kadang tidak merasa. Misalnya apa, hasad, dengki, atau meri, ya, SMS, senang melihat orang lain susah, atau susah melihat orang lain senang. Ada orang kena musibah, kena awit, kenapa kita malah bersorak. Ada orang yang misalnya mendapat nikmat, kita malah jadi sedih. Ini kan yang merasakan orang lain, kita tidak kerasa. Maka kita hendaknya berusaha untuk menghilangkan penyakit seperti ini, antara lain dengan cara kita berdialog, membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran ini menjadi asyifa, menjadi obat lima fis syudur, apa yang ada di dalam hati kita. Jadi keron-keron, kerak-kerak penyakit rohani yang ada di dalam diri kita itu, yang menggumpal di dalam hati kita, antara lain bisa diobati dengan kita akrab dengan membaca, mengkaji Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai pembimbing moral dalam hidup dan kehidupan kita. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang kisah-kisah, tentang bagaimana hikmah-hikmah yang tersembunyi. Bahkan sebagian besar di dalam Al-Quran itu berisi tentang moralitas, tentang akhlak, tentang perilaku manusia, dibanding dengan misalnya tentang hukum-hukum. Maka mari kita mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Al-Quran ini membimbing moralitas manusia, membimbing moralitas umat Islam, membimbing kita semuanya agar memiliki akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi betapa mulianya. Misalnya kita ini mengaku percaya kepada Al-Quran, tapi dengan tetangga, dengan saudara kita tidak wawahan. Itu rumus dari mana itu? Pedoman dari mana itu? Kemudian kita anak kepada orang tua, misalnya tidak menghormati, durhaka dan sebagainya. Itu rumus dari mana? Pedoman dari mana? Maka hendaknya kita banyak introspeksi, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mengenai hal ini dalam kaitannya Al-Quran dalam fungsi kehidupan kita sebagai umat Islam. Kemudian yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah Al-Quran ini adalah sebagai pembimbing ibadah bagi kita. Ibadah yang kita lakukan itu mengikuti perintah siapa? Perintah Allah. Dalam kaitan ibadah itu berlaku hukum bahwa al-aslu fil ibadah at-tahrim misalnya. Ibadah itu aslinya haram, gak boleh ibadah itu kecuali yang diperintahkan. Sholat itu gak boleh
kecuali sholat yang diperintahkan. Puasa itu nggak boleh kecuali yang diperintahkan. Ya, itu antara lain. Jadi kita ini ibadah mengikuti petunjuk siapa? Petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu di mana? Di dalam Al-Qur'an. Di samping penjelasnya yaitu as-sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atiiullah wa atiiur rasul. Taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Antara lain dalam ibadah. Ya udah, berarti dalam ibadah itu yang diperintahkan oleh Allah yang kita laksanakan. Kalau orang-orang yang punya pemikiran lain itu adalah dia beribadah sesuai dengan keinginannya, seleranya. Tidak demikian itu, tapi kita beribadah menurut petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir ini jamaah sekalian, bahwa Al-Qur'an adalah sumber kebenaran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu berasal dari Allah dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Mungkin banyak di antara kita yang belum banyak belajar kepada Al-Quran, ya mari kita belajar sedikit demi sedikit. Lalu kemudian jadikan itu sebagai sumber kebenaran bagi kita. Antara lain, sumber kebenaran yang hakiki di dalam Al-Quran. Kita mengakui bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kenapa kita masih mempercayai kepada Tuhan yang lain? Nah itu. Kemudian dalam Quran disebutkan misalnya saja, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya sama mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu itu. Kenapa kita masih memendam dendam kepada saudara kita, apalagi masih ada hubungan kerabat keluarga dan lain sebagainya? Ini aneh ini. Maka mari kita jadikan Al-Quran sebagai sumber kebenaran. Maka dari itu jemaah sekalian, bagaimana supaya Al-Quran itu menyatu dalam diri kita? Mari kita yang pertama adalah membaca secara rutin ataupun teratur. Mari kita baca. Mungkin Bapak Ibu yang banyak waktunya baca Al-Quran. Kapan kita senangnya baca Quran? Oh saya mah senangnya kalau malam sepi, nggak ada orang, saya baca, saya meresapi. Bagus itu. Oh saya mah setelah sholat, bagus itu. Oh saya setelah masak, kira-kira masaknya udah rampung, saya duduk kemudian baca Quran. Saya sampai merebus mili, nah itu bagus itu. Jadi ini kebiasaan yang baik dan di sini sudah berjalan. Mari kita pertahankan, kita tingkatkan. Kemudian yang kedua, memahami makna Al-Quran. Walaupun sedikit demi sedikit kita harus berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran kalau tidak kita pelajari, maka itu seperti ibaratnya kata Pak Kiai Marwan itu seperti kaset. Walaupun membacanya itu ibadah, walaupun membacanya itu satu huruf itu 10 kebaikan minimal, apalagi di bulan Ramadan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita berusaha untuk memahami Al-Quran, ya misalnya melalui tafsirnya, terjemahannya, ataupun taklim-taklim tentang Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi kalau ada Al-Quran dibaca, kalau kita pas ada kesempatan menyimaklah. Ada acara-acara dibaca Quran, kita menyimak. Kemudian apabila kita mungkin lagi istirahat, mendengarkan Al-Quran, disimaklah. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Quran itu yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah kalau kita menyimak ataupun mendengarkan. Kemudian yang berikutnya kita berusaha untuk menggunakan Al-Quran itu sendiri sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan sebagaimana saya sampaikan di atas tadi itu. Dan kita berusaha, yang terakhir, kita berusaha mengikuti kajian-kajian Al-Quran, baik yang melalui online, offline, mengikuti taklim-taklim tentang Al-Quran. Apabila ada pelajaran tentang Al-Quran, maka kita berusaha untuk mengikutinya. Agar apa? Agar kita semakin akrab dengan
Al-Quran, sehingga Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk, menjadi pedoman, menjadi Al-Furqan bagi kita semuanya. Tidak hanya sekedar formalitas saja, tidak hanya sebatas kita tekstual saja, tapi pada dataran substansi kita demikian itu. Saya kira itu sebagai renungan bagi kita. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.